Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para sesepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah di dalam majelis yang mulia, majelis yang dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu majelis ilmu. Mari kita terus berupaya untuk mempertahankan yang ada, selanjutnya mengupgrade sesuatu yang sudah kita ketahui. Ilmu yang sudah kita pelajari, kita upayakan, kita pertahankan dengan cara mengamalkannya. Lalu kita upgrade, tambah lagi terus ilmu kita, agar iblis tidak leluasa dalam menjebak dan menyesatkan kita. Karena dengan adanya ilmu, kita memiliki lampu cahaya yang menerangi perjalanan kita. Karena dengan ilmu, kerancuan-kerancuan, subhat-subhat, sesuatu yang remeng-remeng jadi tersingkap. Karena dengan ilmu, akhirnya kita bisa menentukan harus bersikap atau diam. Kalau bersikap, sikap yang seperti apa? Maka di sini pentingnya kita sama-sama belajar, berupaya memahami secara mendalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita tidak menjadi orang yang terombang-ambing, ikut arus seperti buih di lautan, yang bercampur dengan sampah-sampah, terbawa oleh arus kemanapun arus itu berjalan. Jadi jangan sampai kita menjadi korban-korban hoax, korban-korban provokator, apalagi kalau kita menjadi orang yang menyampaikan sesuatu, karena itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus ditimbang, diukur dengan ilmu syar'i, dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, secara khusus memang akhir-akhir ini banyak sekali keributan dan kegaduhan, terutama di media sosial, sehingga banyak terjadi perdebatan, jadi pertengkaran antar sesama muslim terkait isu-isu terbaru di negeri ini. Maka pada malam hari ini saya izin untuk kitab Fadlul Islam sementara saya ganti dengan kajian tematik sebagai selingan. Pada malam hari ini tema yang akan kita bahas adalah tentang kritik kepada pemerintah dalam timbangan Quran dan Sunnah. Jadi bagaimana hukum mengkritik pemerintah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Dan saya di sini bukan dari posisi kubu pemerintah maupun dari kubu oposisi. Tidak ada kepentingan dari dua kubu tersebut. Sesuai amanah dan tugas saya menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Terlepas nantinya akan mencocoki kubu yang di sisi pemerintah atau mungkin yang oposisi. Bukan karena keberpihakan kepada orang-orangnya, tapi berpihak kepada dalil, kepada kebenarannya. Itu yang kita upayakan. Dan ada beberapa permasalahan yang penting dalam masalah ini, di antaranya yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Yang pertama tentang hukum mengkritik pemerintah. Kemudian yang kedua, ini juga sangat penting, bagaimana tentang penjelasan hadis larangan menasehati pemerintah secara terang-terangan. Apakah hadisnya ini sahih atau dhaif? Dan selebihnya mungkin jika ada waktu sebagai tambahan, meluruskan berbagai macam kesimpang siuran tuduhan antar kubu di tubuh kaum muslimin. Ketika ada orang yang keras mengkritik pemerintah, mudah sekali dituduh sebagai khawarij. Sampean ojo ngeritik pemerintah, khawarij loh. Itu banyak seperti itu, Pak. Sebaliknya ada orang yang diam, langsung dituduh sampean ini menengai ono kemungkaran, ono kezoliman, menengai, sampean ku murjiah ya. Sampean itu setan bisu ya. Nah, sehingga ini terjadi percekcokan, perdebatan, bahkan gap-gapan, bahkan nauzubillah bisa sampai dalam taraf iftiraq, perpecahan. Yang awalnya ikhtilaf, beda pendapat, beda pandangan, berujungnya menjadi iftiraq, perpecahan. Ini yang sangat disayangkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini diantara permasalahan yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum itu saya mengingatkan kepada diri saya pribadi, khususnya umumnya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, hati-hati dengan kemunculan ar-ruwaibidah. Ya. Kemunculan ar-ruwaibidah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah. Ya. Ini saya ambil ya, mengutip dari situs muhammadiyah.id ya. Ya, di tulisan Suara Muhammadiyah 6 tahun yang lalu. Nah, ini tulisan yang cukup detail, termasuk ada penjelasan takhrij hadisnya sahih atau dhaif. Nah, dan ternyata ada hadis yang dhaif, namun ada 2 hadis lain yang sahih yang senada, sehingga hadis ini bisa diterima. Ya. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh tipuan, dan ini sudah terjadi. Di warning oleh Rasulullah, hati-hati, nanti akan datang satu masa di mana masa itu penuh tipuan. Dan disebutkan ada 3 ciri tahun-tahun tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzabu fihas shadiq. Ciri tahun-tahun penuh tipuan itu adalah ketika para pembohong dibenarkan, sedangkan orang yang jujur didustakan. Yang jujur ya, yang pembohong, penipu, pendusta dibenarkan, didukung, sedangkan yang jujur dianggap pembohong, dibalik. Ya. Dan ini sangat didominasi kekuatan media, terutama sosial media.
Sejujur apapun seseorang, karena kekuatan media mengatakan dia pembohong, akhirnya orang terbawa mengatakan dia pembohong. Dan seberat apapun kebohongannya, karena media secara berulang dan masif mengatakan orang ini jujur, akhirnya orang terbawa, oh ini jujur. Ini sudah terjadi. Yang kedua, wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Pada tahun-tahun itu orang-orang yang khianat diberi kepercayaan, para pengkhianat justru diberi kepercayaan. Ya. Sebaliknya orang-orang yang terpercaya justru dikhianati. Ini juga sudah terjadi. Nah, yang terakhir, yang ketiga, wayantiqu fiha ar-ruwaibidah. Dan pada masa itu akan berbicara para ruwaibidah. Ya, rabidah dan bentuk kecilnya pengecilan tasghir ruwaibidah. Seperti abdun jadi ubaid, kitab jadi kutaib, ruwaibidah ini juga bentuk pengecilan. Akan banyak bermunculan orang-orang yang mengeluarkan statement, dan itu mereka adalah disebut oleh Rasulullah sebagai ar-ruwaibidah. Lalu para sahabat bertanya, wa marwaibidah, apa itu ruwaibidah wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ar-rajulut tafitu atau ar-rajulut tafihu fi amril amah. Nah, munculnya ruwaibidah itu orang-orang yang tidak punya ilmu dalam bidang tertentu, tapi dia membicarakan masalah-masalah yang besar. Jadi orangnya ini sebenarnya tidak mumpuni, tapi dia sering melontarkan statement yang berkaitan dengan urusan umat, urusan negara yang besar. Ilmunya citek, bukan pakar di bidangnya, tapi dia mengeluarkan statement-statement, dan ini diikuti oleh para follower dan para pengagumnya, dan yang dia bahas adalah perkara-perkara yang sangat besar, urusan orang banyak, urusan bangsa dan negara. Kira-kira yang ketiga ini sudah muncul atau belum, Pak? Orang ini bukan pakar, orang ahli dalam urusan tata negara, tapi bahas tata negara. Orang ini bukan pakar dalam bidang geopolitik, dia bahas geopolitik. Orang ini bukan pakar ekonomi, bahas ekonomi. Orang ini bukan pakar bidang militer, dia bahas militer. Bahkan ada orang yang membahas semuanya dan dia bukan pakar di bidang itu. Dan anehnya masyarakat begitu saja menelan mentah-mentah omongannya. Tidak ada dukungan basic pendidikan yang mumpuni, tidak ada fakta, tidak ada data, hanya omongan belaka. Itu namanya ruwaibidah. Nah, hati-hati kita jangan menjadi ruwaibidah atau korban ruwaibidah. Setiap ada isu, ada berita apapun, kita nilai dulu, saya masuk di situ atau tidak, perlu masuk atau tidak. Kalau di akhirat saya nggak dituntut, kalau nggak gabung di situ, mending ditinggalkan. Kita berpikirnya visioner kejauh ke masa depan akhirat. Oh, kalau saya nggak masuk di situ, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Harus masuk, silakan masuk. Setelah masuk, tabayun, klarifikasi sampai detail. Jangan cepet-cepetan ikutan omongan orang-orang. Apalagi ikut omongannya buzzer. Buzzer ini bisa buzzer yang pro maupun yang kontra. Dua-duanya ada. Alangkah besarnya pertanggungjawaban kita di hadapan Allah kalau kita dapat omongan dari orang lalu kita telan mentah-mentah, apalagi menyebarkannya padahal belum jelas beritanya. Hati-hati. Kalau kita tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang satu masalah, mending kita menghindar, mending fokus yang lain.
Kalau memang kalau saya nggak terlibat, nggak menjelaskan di situ, akan diminta pertanggungjawaban, masuk di situ daripada kita diminta pertanggungjawaban. Tapi setelah masuk kita juga harus mengukur diri. Ini ranah saya atau bukan? Oh, ini ranah saya, ini tanggung jawab saya harus menyampaikan. Sampaikan. Dan setiap berita apapun harus tabayyun. Jangan cepat-cepat mengiyakan, oh iya bener kayak ngono lah, hati-hati. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi menyangkut nama baik seseorang yang dijatuhkan, kita belum tahu pasti, kita ikut mengiyakan, menyebarkan, nauzubillah. Hati-hati. Jadi ini sebagai prolog bahwa dalam situasi seperti ini janganlah kita menjadi ruwaibidah, mengeluarkan statement-statement yang bukan ahlinya kita di bidang itu. Kalaupun kita menjadi pendengar harus selektif. Kalau ada isu apapun, kalau ingin masuk di dalamnya harus pelan-pelan. Simak dulu dari dua kubu, terus jangan cepat-cepat menyimpulkan, jangan cepat-cepat mendukung salah satunya. Terutama berkaitan dengan kondisi negara seperti ini. Apa kita prihatin dengan kenaikan BBM, ya, dengan kenaikan pajak, ya, dengan banyaknya koruptor, sangat-sangat prihatin. Dan kita harus cerdas, kondisi negara saat ini begitu terpuruk, itu apakah karena krisis atau karena tekanan dari luar? Nah, ini juga harus kita pahami betul kalau kita ingin masuk di dalamnya. Nah, ini sekedar prolog Bapak Ibu jamaah sekalian. Poinnya adalah jangan sampai kita menjadi ruwaibidah, bicara yang besar sedangkan kita kecil. Biarkan yang berbicara pakarnya masing-masing di bidang itu. Kalau kita pakar di bidang apa, kita bicara bidang itu saja. Kalau ada sedikit ilmu tentang itu, ya kita tambahkan. Daripada mengeluarkan statement, kita belajar lagi. Nah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, berkaitan tentang hukum mengkritik pemerintah, saya mencoba membawakan referensi pada hadis yang umum. Hadis ini juga tercantum dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan saya bawa kitab yang berjudul Qawaid wa Fawaid Minal Arba'in An-Nawawiyah. Qawaid artinya kaedah-kaedah, fawaid adalah faidah-faidah. Kaedah-kaedah dan faidah-faidah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dengan kata lain, kitab ini adalah syarah dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Syekh Nadim Muhammad Sultan. Di hadis yang ketujuh, hadis yang ketujuh, ya ini yang diriwayatkan Imam Muslim dan juga ada dalam Sarah Muslim dari Abu Ruqayyah, kunyahnya Abu Ruqayyah, namanya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari, seorang sahabat. Disebutkan kunyahnya Abu siapa? Abu Ruqayyah, namanya adalah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pasti hadis ini sudah familiar di telinga kita semuanya. Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Kulna liman, kami para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah saya sampaikan bahwa isinya agama itu bukan hanya nasihat. Tapi mengapa Rasulullah mengatakan agama itu nasihat? Maksudnya adalah bagian terpenting dari agama ini adalah nasihat.
Sebagaimana Rasulullah bersabda dalam hadis yang lain sebagai komparasi, sebagai perbandingan, beliau bersabda, al-hajjul arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Padahal bukan hanya wukuf. Ada yang namanya tawaf. Ya, masuk terutama tawaf ifadah. Ada sa'i, ada lempar jumroh. Ya, kemudian ada wukuf di Arafah. Tapi Rasulullah mengatakannya al-hajjul arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Padahal bukan hanya wukuf, tapi bagian terpenting dari ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Nah, maka para sahabat langsung bertanya, nasihat itu untuk siapa? Rasulullah SAW menyebutkan 5 target. Yang pertama lillah, nasihat untuk Allah. Yang kedua wali kitabih, untuk kitab sucinya Al-Quran. Wali rasulih, untuk rasulnya. Wali a'immatil muslimin, para pemimpin, pemerintah di kalangan kaum muslimin. Wa ammatihim, yang kelima nasihat itu untuk masyarakat Islam secara keseluruhan. 3 yang pertama ini bukan berarti Allah harus kita tuturi. Oh, nasihat untuk Allah. Allah tak tuturi rek. Hai, lancang sekali. Kita nuturi nasihati Allah, nuturi Rasulullah, nuturi Al-Quran. Kembalikan kepada kata asal an-nasihah. Yang dimaksud nasoha adalah kholaso, memurnikan. Ya. Jadi kata-kata nasihat dari kata nasoha artinya kholaso, memurnikan, atau akhlaso. Ya, kata ikhlas itu murni. Nah, ini yang pembahasan tentang nasihat kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan yang kelima kepada kaum muslimin secara umum. Ini saya sampaikan sekilas saja karena poin intinya adalah pada target yang keempat, nasihat kepada para pemimpin, kepada pemerintah. Adapun nasihat kepada Allah, saya persingkat. Apa yang dimaksud nasihat kepada Allah? Takunun nasihatu lillahi subhanahu wa ta'ala bil imanis sadiq bih. Yang dimaksud nasihat kepada Allah adalah iman yang benar kepadanya. Iman yang benar kepada Allah. Wa bima akhbaro fi kitabihi wa ala lisani rasulih. Kemudian nasihat kepada Allah itu adalah ya, membenarkan apa yang diinfokan Allah dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi melalui lisan Rasulullah. Wa ikhlasil ibadah lahu wahda, kemudian memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Itu nasihat kepada Allah. Ya. Wa naf'iha an ghairihi, dan meniadakan peribadatan kepada selainnya, bertauhid maksudnya. Wa ta'atihi fima amara bi, dengan taat terhadap perintahnya. Wal ibtiadi amma naha anhu wa jazr, menjauhi larangannya. Wa hubbi ma yuhib, mencintai apa yang dicintai Allah. Wa bughdi ma yubghidu, membenci apa yang dibenci Allah. Wa mualati ibadihil mu'minin, membela hamba-hamba Allah yang beriman. Wa tabarra min a'dai, berlepas diri dari musuh-musuh kaum beriman. Nah, jadi ikhlas atau nasihat kepada Allah itu tadi, beriman kepadanya, beriman dengan segala informasi di Al-Quran dan hadis, hanya beribadah kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, mencintai yang dicintainya, membenci yang dibencinya, dan seterusnya. Ini namanya nasihat untuk Allah. Nasihat untuk kitab sucinya, ya, yaitu membenarkan Al-Quran, meyakini isinya, ya,
dan juga tentunya memahami dengan pemahaman yang benar. Ini diantaranya nasihat kepada Al-Quran. Sekilas saja. Adapun nasihat kepada Rasulullah adalah at-tasdiqu binubuwati, membenarkan kenabiannya, waltizamu ta'atihi fi amrihi wa nahyi, komitmen untuk mentaati perintahnya, menjauhi larangan Rasulullah. Kemudian membela orang-orang yang dibela Rasulullah, memusuhi orang-orang yang dimusuhi Rasulullah, memuliakannya, mencintainya, mencintai keluarganya, mengagungkan sunnahnya, menghidupkan sunnahnya, menyebarkan sunnahnya. Itu adalah nasihat untuk Rasulullah. Lalu poin inti, nasihat kepada an-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat kepada para pemimpin, kepada pemerintah, para penguasa. Ini kalau kita definisikan kritik itu sebagai nasihat, ya, karena tadi temanya adalah kritik kepada pemerintah dalam timbangan Quran dan Sunnah. Tapi di sini maknanya adalah kritik yang membangun, yang meluruskan. Ya, kalau bengkok diluruskan, kurang kuat dikuatkan, kalau kurang bagus dibaguskan. Nah, itu namanya kritik yang bagus. Bukan semata-mata kritik dalam rangka menjatuhkan. Karena dijatuhkan mau diganti yang lain, kurang lebihnya nggak jauh beda saat ini. Walaupun beneran ada pemimpin yang baik, yang amanah, tugasnya berat banget karena sudah puluhan tahun rusak. Jadi jangan kesusu, Pak. Walaupun kita punya pemimpin, seandainya diberi pemimpin yang baik, tidak mungkin setahun 2 tahun bisa selesai langsung. Butuh perjuangan ekstra merubah kebiasaan buruk yang ada di negeri ini. Itu kalau jelas-jelas pemimpinnya baik. Apalagi banyak kesalahan, banyak kezaliman, banyak kemungkaran. Nah, maka kritik itu yang dimaksud adalah untuk membangun, untuk memperbaiki keadaan. Dengan istilah nasihat begitu. Kita akan fokus di sini. An-nasihatu li a'immatil muslimin. Nasihat kepada para penguasa, para pemimpin. Takunun nasihatu liqadatil muslimin kama bayyana al-Hafidh Ibnu Hajar fil Fathi. Nasihat kepada para penguasa, para pemimpin itu sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nasihatnya berupa apa? Yang pertama, i'anatuhum ala ma hamilul qiyam ilama alama hamalul qiyam bih. Membantu program proyek-proyek pemerintah dalam kebaikan. Kalau ada proyek program yang bagus demi kemaslahatan bangsa dan negara, kemaslahatan kaum muslimin, didukung. Kalau itu memang membawa kebaikan. Ada kalanya proyeknya bagus, secara teknisnya banyak PR. Ada kalanya begitu. Jadi proyek itu ada kalanya tidak bagus alias jelek. Ada proyek yang bagus tapi prematur, kesusu. Ada proyek yang bagus tapi pelaksananya rusak. Banyak hal sebenarnya, Pak, ya. Jadi nggak bisa kita langsung simpulkan ini proyek ini bagus, ini proyek jelek, karena banyak variabel-variabelnya. Hanya kita jangan tergesa-gesa menilai, menyimpulkan. Proyeknya bagus untuk masyarakat luas, tapi ada kekurangannya. Proyeknya bagus, tidak ada kekurangan secara program atau proyeknya, tapi orang-orangnya, pelakunya. Proyeknya bagus, regulasinya kurang bagus. Wah, banyak sekali, Pak, seperti itu. Nah, kalau ada proyek yang bagus untuk kemaslahatan bersama bangsa dan negara, ada kemaslahatan bagi Islam dan kaum muslimin, i'anatuhum, kita bantu, kita dukung. Ini yang dimaksud nasihat kepada pemerintah. Wa tanbihihim indal ghaflah, kata Ibnu Hajar,
Peringatkan mereka, penguasa pemerintah itu, kalau mereka itu lalai, teledor, lengah, ya. Jadi bukan berarti selalu didukung. Kalau itu adalah bentuk kelalaian, kelengahan, ada kesalahan, dan ada orang yang pakar di bidang itu, harus diluruskan, harus diingatkan. Berarti dari sini saja ada gambaran, Pak, sebenarnya nasihat dan mengkritik kalau itu untuk kebaikan boleh apa harus, Pak? Boleh apa harus? Harus malahan, ya. Jadi jangan sampai kita salah kaprah, oh pemerintah itu harus ditaati, jangan dikritik, jangan dituturi. Kesalahan fatal ini. Harus sami'na wa atokna, mendengar dan taat, selesai. Enggak. Kalau ada program yang bagus, dukung. Kalau ada keteledoran, kelalaian, pengabaian terhadap nasib rakyat, ingatkan. Siapa yang ingatkan? Yang punya kompetensi di bidang itu. Jangan dibiarkan. Ya. Wa jam'u al-kalimati alaihim. Nah, mengumpulkan kalimat atas mereka penguasa. Maksudnya mengumpulkan itu jangan membuat negeri ini porak-poranda, diprovokasi sehingga terjadi banyak keributan. Kecuali di titik di mana memang harus dirombak secara ekstrim. Dan itu tentu ada variabel lain, ada kekuatan, ada solusi yang lebih baik, ada pilihan yang lebih baik. Ini berat bicaranya. Selama masih ada toleransi di situ, jangan gampang-gampang memobilisasi orang untuk membuat kekacauan, chaos. Ini yang dimaksud wajamul kalimah alaihi. Kalau masih ada peluang untuk diperbaiki, perbaiki. Jangan ekstrim, udahlah bikin kacau saja sekalian. Kalau masih bisa diperbaiki, diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, harus dipaksa, apakah punya kekuatan untuk itu? Kalau dipaksakan tidak punya kekuatan, hancur sendiri. Jadi banyak pertimbangan Bapak Ibu jamaah sekalian. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa min a'zami nasihatihim daf'uhum 'anil zulmi billatihi ahsan. Ini yang terakhir. Di antara nasihat kepada pemerintah itu adalah, dan ini yang paling besar kata Imam Ibnu Hajar, ini yang paling penting, paling urgent, adalah mencegah kezoliman mereka dengan cara yang baik. Mencegah kezoliman penguasa dengan cara yang baik. Nah ini yang penting, Pak. Jadi bukan berarti kalau zolim terus dibiarkan, terus dengar taat saja. Dicegah sesuai kemampuan kita dengan cara yang baik. Nah ini yang perlu pembahasan panjang, itu cara yang baiknya seperti apa, mungkin di lain kesempatan. Tapi intinya di situ boleh, bahkan dianjurkan menasehati, meluruskan, mengkritik, bahkan mencegah kezolimannya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Ini satu poin, ya, yang pertama. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu diukur adalah hari ini banyak sekali orang yang memberikan kritik. Di satu sisi inilah negeri mungkin yang diberi kebebasan ngeritik sebenarnya. Hanya saja yang perlu dipertanyakan adalah siapa yang mengkritik dan memberi masukan itu. Ya, sudahkah dia benar-benar memahami bidang tersebut? Ya, kadang-kadang tidak mengerti seluk-beluk tentang politik, dia kritik, wah ini salah, ini sudah salah arah. Sampai ada yang memberikan analogi, ibaratnya kita ini penumpang kapal, pemerintah itu nahkodanya, tim yang ada sebagai nahkodanya. Mereka lah yang punya kendali, mereka yang tahu cara mengoperasikan kapal, mereka tahu membaca peta dan seperangkat ilmu tentang perkapalan dan cara berlayar. Nah, kalau ada kesalahan, wah ini kayaknya melenceng nih,
Nah, diingatkan boleh apa tidak? Boleh, tapi yang ingatkan siapa dulu? Orang ini tidak paham tentang kapal, tentang peta, tentang nautika, tentang apapun, dia mengatakan ini salah arah. Nah, salahnya di mana? Embo, gitu kan, bingung. Hati-hati dalam hal ini. Jadi boleh, bahkan harus. Oh, ini kapal ini kok beloknya salah arah. Nah, yang mengatakan tahu tujuannya kemana, dia tahu betul ini menggo, salah ini. Harusnya nggak ke sini. Dia paham betul tentang peta di laut. Wah, ini kayaknya kecepatannya ini sekian knot, ini bahaya, ini di depan ada ini. Dia tahu ilmunya, silakan diluruskan, ngomong sama nahkodanya. Nah, tapi masalahnya banyak yang nggak ngerti ilmu itu semua, dia ngeritik. Sehingga kacau lah keadaan, tambah rame. Ini yang banyak Pak yang terjadi. Jangan-jangan termasuk mungkin kadang-kadang kita ini terbawa arus. Ini proyeknya salah, ini harusnya nggak begini. Silakan, boleh, sangat boleh, bahkan dianjurkan, menyalahkan, ini salah Pak, nggak boleh begini, salahnya di mana, harusnya bagaimana. Nah, harus seperti itu. Jangan mengatakan jelek, salah, lalu kita nggak punya pilihan, nggak punya solusi, atau hanya permukaan saja. Kalau kita pakar di bidang militer, kemudian punya akses untuk memberikan nasihat, nasihati, ini salah Pak, nggak boleh begini. Kalau kita pakar di bidang ekonomi dan punya akses ke sana, sampaikan. Jangan dibiarkan. Kalau kita punya atau kita adalah pakar dalam bidang, ya, misalkan geopolitik, sampaikan. Tapi yang terjadi hari ini sangat banyak ruwaibidah, ngomong macam-macam tentang perkara besar, ilmunya tidak nyampe. Yang terjadi apa? Banyak pengikutnya semakin hari semakin kacau. Pertentangan antara satu kubu dengan kubu lainnya, keributan demi keributan terjadi, yang tidak membawa banyak perubahan. Ya. Nah, ini Pak harus hati-hati di sini. Harus kita timbang dengan ilmu syar'i, dengan Quran dan hadis. Jadi memberi nasihat, masukan, bahkan ini termasuk perkara yang besar, yang paling penting dalam masalah nasihat kepada penguasa, mencegah kezoliman mereka. Wah, ini BBM dinaikkan, ini zolim. Nah, sudah final ini zolim apa tidak Pak? Ini harus tahu dulu. Wah, juga zolim, zolimnya di mana? Ya, jelaskan. Oh, ini naiknya kenapa? Ada apa? Apa karena kekejaman penguasa, atau karena krisis, atau karena ada tekanan dari luar, atau apa? Harus jelas dulu. Kita tidak senang dengan harga mahal, pinginnya murah, tapi dalam masalah mengatakan salah dan benar, ini harus detail. Makanya kalau ada pertanyaan, kalau pemerintah menaikkan harga BBM, ini zolim atau tidak, harus bisa menjawab. Kalau zolim, datanya apa, faktanya apa, ya luruskan. Kalau punya akses dan pakar di bidang itu, luruskan. Nah, itu jelas sekali sebenarnya Pak. Tapi yang terjadi apa? Hanya statement-statement saja yang tidak membawa perubahan, hanya semakin umek gitu. Ya. Nah, jadi kalau jelas zolim, jelas zolim, ada datanya, faktanya, kita luruskan. Kita di sini siapa yang punya akses, punya kemampuan. Karena kalau saya langsung misalkan ya lewat siapa saya juga belum tahu. Apa lewat WA Pak Prabowo atau gimana ya, juga saya bingung. Nggak punya nomornya juga. Kalaupun punya nomornya, Pak Prabowo ini sopo, ini sing WA aku ini. Bisa lewat kekuatan ormas, bisa sampaikan. Saya dengan bisa punya ormas, sampaikan kepada ketua ranting, sampaikan ketua cabang ke daerah ke pusat, nanti ada tokoh yang punya akses, sampaikan. Nah, itu kan harus malah Pak. Oh, ini zolim Pak, naik bensin ini zolim, jangan teruskan misalkan. Kenapa zolim ini? Sampaikan kalau memang itu zolim. Ya.
oh ternyata ini memang kebijakan memang berat menyengsarakan rakyat, tapi ada hal lain yang lebih penting demi kemakmuran, misalkan seandainya, misalkan kita juga nggak tahu. Nah, sekali lagi bukan saya pro siapapun, bukan nggak bela, saya pingin kalau bisa pertama itu 5.000 per liter, seweneng, pinginnya seperti itu. Pertalite 3.000 gitu ya, pinginnya seperti itu. Wallahi, demi Allah pingin harga-harga murah gitu ya. Nah, jadi mencegah kezoliman itu bahkan perkara terpenting dalam mengkritisi pemerintah sesuai kemampuan kita masing-masing kalau itu sudah nyata-nyata zolim. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ya, saya kutip dari buku yang lain. Bagaimana tentang mencerca kemudian mengkritik secara keras pemerintah secara terbuka, mungkin lewat demo atau mungkin lewat sosial media, karena sampai hari ini tuh orang-orang tetap aja rame, oh nggak boleh, harus 4 mata, nggak boleh dibuka dan sebagainya. Baik, ada satu hadis ini yang jadi pembahasan. Sudah isya ya? Belum Pak? Sedikit lagi ya. Ada hadis, nah ini ditulis di beberapa kitab, diantaranya di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, jadi riwayat Hakim. Kemudian dalam kitab Musnad Imam Ahmad, artinya riwayat Ahmad. Dan juga riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab Sunnah. Hadisnya berbunyi, man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdihi ala niyatan walakin liyakhudh biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadzaka wa illa kana qad adda alladhi alaih. Coba kita perhatikan hadis ini, minta waktu sedikit. Barang siapa yang ingin mengkritik pemerintah, barang siapa yang ingin menasehati pemerintah, apakah itu mendukung ataukah mungkin meluruskan atau mencegah kezolimannya, di situ masuk semuanya, nggih. Yang namanya mengkritik, menasehati bisa macam-macam, bisa menguatkan, ini kayaknya harus lebih kuat Pak, bisa meluruskan, ini belok Pak, harus diluruskan, bisa juga bentuk pencegahan terhadap kezoliman, itu namanya nasihat. Barang siapa ingin mengkritisi pemerintah, penguasa, maka janganlah menyatakannya di depan umum dengan terang-terangan. Hendaknya ia memegang tangan penguasa itu dan mengajaknya ke tempat tersembunyi, maka sampaikan di situ. Kalau penguasa itu menerima, maka itu yang diharapkan. Kalau penguasa itu menolak, ya, tidak mendengar dan tidak menerima masukan, kritik dan lain-lainnya, maka sungguh penasehat itu sudah menunaikan kewajibannya. Coba, kalau dari hadis ini kalimatnya memang jelas, fala yubdihi alaniyah, jangan dinasehati secara vulgar, terbuka tapi sembunyi. Nah, dan ternyata Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebagian dari teman-teman kita ada yang ngotot memegang hadis ini, nun sewu ya, terutama teman-teman di Salafi ya, ngotot, pokoknya nggak boleh tuh nasihati terang-terangan, harus 4 mata. Mana dalilnya ini? Nah, mari kita bahas sedikit. Bapak Ibu jamaah sekalian, ini sebenarnya pembahasannya detail. Kalau kita rinci satu persatu tentang hadisnya, takhrij hadisnya, rawi-rawinya, itu pasti butuh waktu. Namun saya ambil kesimpulannya. Para ulama pakar hadis berbeda pendapat dalam menilai hadis ini. Dan saya sebutkan ulama yang kontemporer saja. Syekh Al-Albani menyatakan hadis ini sahih.
Sedangkan ulama yang lain, diantaranya ulama Yaman, Syekh Mukbil, mengatakan hadisnya dhaif. Kalau saya lebih memilih pendapat yang mendhaifkannya, lebih kuat pembahasannya. Hanya kalau ada waktu bisa dibahas. Artinya kalau hadis dhaif itu kita bukan menolak sabda Rasulullahnya, tapi benarkah itu dari Rasulullah? Gitu pertanyaan. Nah, jadi sebagian saudara kita mengatakan oh hadisnya sahih kata Syekh Albani. Sebagian lagi mengatakan dhaif kata Syekh Mukbil. Nah, masing-masing kan butuh data di situ. Sahihnya di mana, dhaifnya di mana. Lalu bagaimana prakteknya para pendahulu kita dulu. Nah, kesimpulannya karena ini waktunya pendek, pendapat yang menyatakan hadis ini dhaif lebih kuat dan juga didukung dengan fakta bahwa dulu sebagian dari para sahabat Nabi pun melakukan kritik secara terbuka. Bahkan ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, beliau berpidato, kalau saya melenceng luruskan, maka ada yang berdiri di hadapan umum itu. Baik Umar, saya akan luruskan dengan pedang. Apa ini tersembunyi atau dilihat orang? Ya, selama caranya benar, terbukti, pada dasarnya boleh terbuka. Kalaupun itu perbedaan pendapat, berarti bukan masalah usul, masalah pokok, tapi masalah furu. Jadi jangan sampai karena ada orang yang membolehkan ngeritik pemerintah terbuka, lalu menyatakan orang ini keluar dari ahli sunnah. Nah, itu masalah usul berarti. Kalau di situ ada perbedaan pendapat, masing-masing punya dasar, setidaknya itu masuk dalam ranah furu, masalah cabang, ya. Silakan pilih pendapat itu. Dan jangan menyalah-nyalahkan pendapat yang lain. Silakan, saling menghormati di sini. Tapi jangan sampai perkara yang sifatnya cabang dimasukkan kategori pokok. Sehingga akhirnya apa? Gampang-gampang memponis orang lain. Oh, sampean itu mengeritik pemerintah, berarti khawarij, keluar dari ahlus sunnah. Nah, ini yang perlu diluruskan, Pak. Ketika berbeda pendapat dan mengelulukan, ini menurut saya hadisnya sahih, nggak boleh loh ya dikritik secara terang-terangan, harus empat mata. Maka kita katakan bahwa ini masalah furu, karena ada khilafiyah di antara para ulama ahlus sunnah sendiri. Silakan pilih pendapat itu dan menghormati pendapat yang lainnya. Nah, asal jangan mengkritik dalam konotasi negatif dalam rangka menghancurkan, menjatuhkan, dan membuat kekacauan. Kalau memang masih ada harapan untuk bisa diperbaiki, perbaiki. Ya, nah, jadi saya simpulkan, saya rangkum Bapak Ibu jamaah sekalian. Kewajiban kita dalam beragama ini memberikan nasihat. Dan nasihat ini harus dua arah. Baik kepada penguasa, pemerintah maupun kepada rakyat. Jangan sampai nasihat, kritik itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Harus tajam dua-duanya, kalau memang salah luruskan. Dan itu adalah bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihati rakyat, nasihati juga penguasanya. Jangan rakyatnya terus dituturi, pemerintahnya dibiarkan, jangan, dua-duanya. Namun ada cara yang disyariatkan. Terkait perbedaan pendapat, apakah harus empat mata dan tersembunyi, jangan diumbar, jangan disoting dan sebagainya. Ada perbedaan pendapat, dan perbedaan ini lahir dari perbedaan ilmu wawasan tentang kualitas hadis. Sebagian ulama menyatakan ini hadisnya sahih, sebagian menyatakan dhaif. Maka mana yang kita pilih dipersilakan, lalu menghormati pendapat yang berbeda dengan kita. Demikian Bapak Ibu jamaah sekalian. Selebihnya terus kita upgrade keilmuan kita agar kita menjadi orang yang matang dan tidak terombang-ambing
dan juga menjadi orang yang banyak pertimbangan dan tidak cepat menyimpulkan, apalagi cepat-cepat memvonis saudaranya yang berbeda pandangan dengan kita semuanya. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.